Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam serta sholawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bahagianya orang yang selalu berzikir la ilaha illallah. Artinya selain berzikir dapat menunaikan hak-hak dari kalimat tersebut, apa yang diperintahkannya dan apa yang dilarangnya. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada bagi ahli la ilaha illallah kegelapan dalam kubur mereka, dan tidak pula kegelapan di padang mahsyar. Seakan-akan aku melihat para ahli la ilaha illallah sedang bangun dari kubur masing-masing dengan mengibaskan debu dari kepala-kepala mereka, lalu berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjauhkan kami dari kesedihan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ahli la ilaha illallah tidak akan mengalami kegelapan ketika mati ataupun ketika di dalam kubur. Hadis riwayat Tobroni dan Baihaqi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Jibril alaihissalam datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada dalam keadaan sedih. Jibril alaihissalam berkata, wahai Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengirim salam kepadamu dan bertanya, mengapa engkau bersedih? Walaupun sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala isi hati manusia, tetapi pertanyaan ini dikemukakan semata-mata untuk memberikan kehormatan dan kemuliaan. Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai Jibril, aku bersedih karena menyaksikan keadaan umatku. Bagaimana nasib mereka pada hari kiamat nanti? Malaikat Jibril alaihissalam bertanya, umatmu yang kafir atau yang muslim? Rasulullah SAW menjawab, aku khawatir mengenai keadaan kaum muslimin. Kemudian malaikat Jibril mengajak Rasulullah SAW berangkat menuju ke pemakaman kabilah Bani Salamah. Sesampainya di sana, malaikat Jibril memukul satu kuburan dengan sayapnya lalu berkata, bangunlah kamu dengan izin Allah. Maka keluarlah seseorang yang berwajah tampan dari dalam kubur sambil berkata, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Rasul Allah, segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Kemudian malaikat berkata kepadanya, kembalilah ke tempatmu. Maka ia pun kembali ke tempatnya semula. Kemudian malaikat Jibril memukul kuburan yang lain dengan sayapnya, lalu berkata, bangkitlah dengan izin Allah. Maka keluarlah seorang manusia dengan wajah yang hitam dan bermata kuning, lalu berkata, alangkah sedihnya aku, alangkah malunya aku. Kemudian Jibril berkata kepadanya, pulanglah ke tempatmu. Maka ia pun kembali ke tempatnya. Setelah itu malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, seseorang akan dibangkitkan menurut keadaan matinya. Ahli la ilaha illallah dalam hadis ini
maksudnya ialah orang yang mempunyai kontak batin dan hubungan khusus dengan kalimat itu dan senantiasa menyibukkan lidahnya dengan mengucapkannya. Jadi jelaslah, orang yang disebut ahli la ilaha illallah itu ialah karena adanya hubungan khusus dengannya. Menurut Al-Quran dalam surat Fatir ayat 32, umat ini dibagi ke dalam 3 bagian. Salah satu darinya ialah as-sabiqul khairat. Di dalam sebuah hadis diterangkan bahwa mereka itulah yang akan memasuki surga tanpa hisab. Dalam sebuah hadis lagi diterangkan, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 100 kali, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan wajahnya bercahaya terang benderang seperti bulan purnama. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, orang yang lidahnya dibasahi dengan zikrullah, maka ia akan memasuki surga sambil tersenyum. Allahu a'lam bishawab.